Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas ya teman-teman dan berdiskusi tentang sifat koligatif larutan, tapi bedanya itu kita mau diskusi sifat koligatif di larutan elektrolit teman-teman, atau yang bisa mengion ya ketika dia ada di dalam air gitu. Nah, jadi apa sih bedanya antara sifat koligatif larutan biasa gitu atau yang non elektrolit dengan sifat koligatif larutan yang elektrolit? Nah, bedanya itu ada di ini teman-teman nih, namanya I nih teman-teman. I itu adalah faktor Van Hoff yang pengertiannya adalah sama dengan itu jumlah partikel sebenarnya yang ada dalam larutan setelah penguraian dibagi dengan jumlah satuan rumus yang semula terlarut dalam larutan. Nah, ini mungkin agak bingung ya teman-teman ya pengertiannya ya. Sebenarnya tapi emang kayak gitu pengertiannya gitu. Jadi intinya untuk faktor Van Hoff ini itu kayak misal larutan seperti NaCl gitu atau NaOH ya, atau juga jangan NaOH deh, NaCl misalnya nih. NaCl itu ketika dalam air itu kan menjadi Na plus sama Cl min. Nah, beda dengan glukosa teman-teman. Ketika dia dalam air, glukosa itu tetap dalam bentuk glukosa gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika dia berada dalam air itu, maka jumlah ionnya itu kalau misalnya dia terbentuk dua nih seperti NaCl ini, berarti dia nilai sifat koligatifnya itu 2 kali lipat teman-teman ya dibanding sifat koligatif dari larutan non elektrolit, contohnya itu glukosa teman-teman, dengan dikali dengan faktor Van Hoff ini, dimana pengertian seperti ini ya tadi ya, jumlah partikel sebenarnya dibagi jumlah satuan rumus yang semula dalam larutan. Jadi NaCl itu kan jumlah partikel sebenarnya 2 ya teman-teman ya, dibagi dengan jumlah satuan rumus yang berarti 1, berarti I nya sama dengan 2 teman-teman. Jadi ibaratnya 2 kali lipatnya seperti itu. Jadi untuk delta TB nya itu dikali dengan faktor I ya kan, jadi 2 kali lipatnya lebih besar. Terus delta TF nya atau penurunan titik bekunya itu berarti 2 kali lipat lebih kecil ya kan dibanding yang biasa atau yang non elektrolit. Dan juga untuk tekanan osmotiknya berarti nanti semakin besar dengan adanya faktor I atau faktor Van Hoff ini seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalnya non elektrolit itu dia itu I-nya itu atau Van Hoff-nya itu 1 teman-teman ya. Gitu. Contohnya sukrosa, glukosa seperti itu. Nah, ketika dia bentuknya itu bisa membentuk 2 ion dalam larutan, contohnya di sini ada KBr atau NaCl, dia itu nilai I-nya itu lebih dari 1 atau mendekati 2 teman-teman. Nah, di sini itu contohnya kalau KBr itu 1,77 nilai I-nya kan. Walaupun dia di sini 1 ya, 1 molekul ya, tapi ketika dia berbentuk 2 ion dalam air, dia itu menjadi dikali dengan faktor Van Hoff ini, jadi hampir mencapai 2 kali lipatnya seperti itu. Nah, terus misalnya NaCl juga 2 nih gitu. Kalau misalnya dia ada 3 ion berarti hampir tergantung ini. Ada yang dia lebih dari 2, ada juga yang mendekati 2 seperti itu. Nah, kalau 4 ion itu gimana? Nah, ini nih bisa terhingga teman-teman nih. Atau enggak ada ini maksudnya ya. Apa gimana enggak tahu. Nah, pokoknya gitu teman-teman. Jadi faktor I itu dia berpengaruh terhadap nilai koligatif dari suatu larutan gitu. Jadi bisa memperbesar nilai titik didih ataupun titik beku ataupun nilai tekanan osmotiknya seperti itu. Kita langsung masuk ke soal teman-teman ya. Jadi ada soal ini titik beku asam laktat dengan konsentrasi 0,01 molalitas ya teman-teman adalah minus 0,0206 derajat Celcius. Yang pertama itu yang kita harus cari adalah faktor Van Hoff-nya, dan yang kedua adalah persen ionisasinya. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa titik beku dari air itu adalah 0 derajat Celcius, sedangkan titik beku dari larutan yang kita mau cari itu asam laktat ya, itu adalah minus 0,0206 derajat Celcius. Nah, berarti berapa tuh delta atau selisih antara titik beku air dengan titik beku si larutan? Itu adalah 0,0
206 derajat Celcius. Nah, kita tahu molalitasnya itu adalah 0,01 molal. Dan yang kedua itu, yang kurang nih nilai KF teman-teman ya. KF-nya itu untuk KF air itu adalah 1,86 derajat Celcius per molalitas. Nah, berarti rumus awalnya kan seperti ini ya teman-teman ya. Delta TF itu sama dengan M dikali dengan KF ya kan. Karena ini ada faktor Van Hoff berarti dikali dengan I teman-teman. Nah, delta TF kita tahu 0,0206, M-nya itu adalah 0,01 molal ya. Ini derajat Celcius ya. Dikali KF-nya adalah 1,86 derajat Celcius per molalitas dikali sama I ya, atau faktor Van Hoff ya. Saya ingetin lagi, ini adalah faktor Van Hoff ya, atau yang membedakan antara larutan non elektrolit dengan larutan elektrolit seperti itu. Ini berarti 0,0206 Celcius sama dengan 0,01 kali 1,86. Hasilnya adalah 0,0186. Ini coret ya. Derajat Celcius dikali dengan I ya. Nah, berarti nilai I-nya itu sendiri adalah 0,0206 derajat Celcius per 0,0186 derajat Celcius. 0,0206 hasilnya adalah 1,11 teman-teman. Nah, ini adalah nilai I-nya teman-teman, atau namanya faktor Van Hoff-nya ya. Oke, kita udah dapat ya, nilai I-nya adalah 1,11 ya. Oke. Ini kita hapus dulu semuanya. Jadi faktor Van Hoff itu, saya ingetin lagi ya, kita diskusi lagi, adalah pembeda teman-teman ya antara larutan non elektrolit atau yang tidak bisa berdisosiasi atau berionisasi di air dengan larutan yang elektrolit atau larutan yang bisa berionisasi di air. Jadi nilai yang larutan elektrolit itu lebih besar nilainya, hasilnya gitu, dibanding larutan yang non elektrolit. Nah, ini teman-teman bisa buktikan sendiri. Kalau misalnya kalian masak air ditambah gula gitu, itu berapa tuh kenaikannya kira-kira dengan, ya kalau kalian mau nyoba ya, dengan ibaratnya ditambahkan mol yang sama gitu antara air ditambah gula dengan air yang ditambah dengan garam gitu teman. Tadi yang A itu sudah kita temukan teman-teman ya, faktor Van Hoff-nya adalah nilai I-nya itu sebesar 1,11 teman-teman ya. Nah, terus kita bisa tahu juga nilai molalitas efektifnya yang didapatkan dari, kita tahu ya, delta TF itu sama dengan M dikali dengan KF ya, di mana M itu adalah molalitas, KF itu adalah konstanta si pelarut air gitu. Nah, berarti M efektifnya ini berarti sama dengan delta TF dibagi dengan KF ya kan. Hasilnya adalah 0,0206 dibagi dengan 1,86 ya teman-teman. 0,0206 dibagi 1,86. Itu hasilnya adalah 0,011 ya. 0,011 oke, molal. Lebih besar ya teman-teman yang dibanding yang ini ya. Oke, jadi sekarang kita tadi lanjut ya. Karena dia asam laktat teman-teman, bisa kita gambarkan sebagai Ha teman-teman ya. Dia akan berionisasi menjadi H+ dan juga A- gitu.
Di sini ada mula-mula, reaksi, dan setimbang. Nah, mula-mula dia ada 0,01. Terus di sini belum ada, di sini belum ada. Nah, dia berkurang sebanyak X, teman-teman. Di sini bertambah sebanyak X, di sini bertambah sebanyak X, ya kan? Nah, berarti di sini hasilnya adalah 0,01 min X, di sini X, di sini X. Nah, M efektif atau mol efektif itu adalah konsentrasi si HA ini, teman-teman ya, molaritas HA ditambah molalitas dari H plus ditambah molalitas dari A minus, ya kan? Dimana berarti 0,01 min X ditambah X ditambah X, ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah 0,01, ini coret ya kan, plus X. Nah, M efektifnya itu kita udah tahu tadi ya. Berarti M efektif itu adalah hasilnya ini ya, teman-teman. 0,011 molal. Gimana berarti 0,011 molal itu sama dengan 0,01 molal plus X molal ya, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi nilai X-nya sendiri adalah 0,011 dikurangi 0,01. Dia adalah 0,001 ya. Berarti ya. Coba itu lagi deh, takut salah. 0,011 dikurangi 0,01 ya. Ya benar. Nah, berarti berapa tuh ininya? Apa namanya? Persen ionisasinya berarti persen ionisasinya adalah persen ionisasi adalah yang terion itu sebanyak X, ya kan, 0,001 per ionisasi awalnya itu adalah 0,01, yang ini ya teman-teman ya, bukan yang ini ya, dikali 100%. 0,01 dikali 100%. Itu hasilnya sama dengan 10%, teman-teman, seperti itu. Untuk yang persen ionisasinya. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk pembahasan tentang sifat koligatif larutan elektrolit ya. Semoga diskusi kali ini kita bermanfaat. Terima kasih.